Tahlilan, Maulid Nabi. Pasti udah nggak asing lagi kan sama amalan-amalan ini? Rasanya udah jadi bagian dari kehidupan kita di sini. Tapi kok belakangan ini makin sering ya kita dengar ada yang nyeletuk. Itu bid'ah. Nah loh, kenapa sih amalan yang udah puluhan, bahkan ratusan tahun ada, tiba-tiba jadi masalah? Oke, hari ini kita bakal coba bedah argumen pembelaannya dari kacamata Aswaja berdasarkan materi sumber yang kita kaji bareng-bareng. Coba deh kita renungin sebentar. Sebuah tradisi yang mungkin udah dilakukan sama kakek nenek kita, yang jadi semacam perekat di masyarakat, sekarang dapat label salah. Pasti bingung kan? Bikin resah juga. Jadi sebenarnya apa sih dasar tuduhan ini? Dan yang lebih penting lagi, gimana cara menjawabnya? Yuk kita telusuri sama-sama. Oke, biar gampang, kita bakal pakai analogi dari hadis ini. Anggap aja kita lagi di ruang sidang. Pihak penuduh udah ngasih tuduhannya. Nah, materi yang kita bedah ini posisinya sebagai pihak terdakwa yang siap ngasih pembelaan. Dan pembelaannya ini nggak main-main, karena berdiri di atas 4 pilar argumen yang solid. Pilar pembelaan yang pertama langsung ngebahas senjata andalan yang paling sering dipakai. Tuduhan bahwa amalan-amalan ini landasannya hadis do'if atau lemah. Tapi menurut sumber kita, masalahnya tuh nggak sesimpel hitam putih. Ada satu kata kunci yang penting banget di sini, yaitu konteks. Nah, ini dia intinya. Kutipan dari para imam besar ini nunjukin sebuah prinsip yang krusial banget. Jadi, para ulama salaf atau ulama terdahulu itu punya standar yang beda untuk jenis hadis yang beda. Kalau udah ngomongin hukum halal haram, wah saringannya super ketat. Tapi kalau ngomongin fadhoil atau keutamaan amal, dorongan untuk berbuat baik, mereka jauh lebih fleksibel. Coba lihat deh di slide ini, jelas banget kan bedanya? Ada 2 jalur validasi yang nggak sama. Ini penting ya. Ini bukan berarti nerima hadis palsu, sama sekali bukan. Tapi ini adalah pemahaman bahwa sebuah hadis yang mungkin jalur riwayatnya nggak sekuat hadis hukum, itu tetap punya nilai, bisa dipakai sebagai motivasi, sebagai inspirasi beramal, asalkan isinya nggak bertentangan sama Al-Quran atau hadis lain yang lebih kuat. Dan ini bukan cuma klaim loh, sumber kita ngasih bukti langsung dari kitab-kitab babonnya. Kitab Musnad karya Imam Ahmad, bahkan Adab Al-Mufrad karya Imam Bukhari sendiri, sang ahli hadis, juga memuat riwayat-riwayat yang belakangan dikategorikan lemah. Ini bukti telak kalau para imam besar zaman dulu pun melihat ada manfaat dan kebaikan dari hadis-hadis ini, terutama untuk mendorong orang berbuat baik. Baik, pilar pertama soal hadis udah beres. Sekarang kita pindah ke pilar pembelaan kedua, yaitu penggunaan akal dan penalaran. Atau dalam istilah fikihnya kita kenal sebagai qiyas. Ini salah satu alat berpikir paling dasar dan penting dalam hukum Islam. Apa sih qiyas itu? Gampangnya gini deh. Qiyas itu ibaratnya mencari padanan hukum. Jadi kalau ada masalah baru yang di zaman Nabi belum ada dan nggak ada dalil spesifiknya, para ulama bakal cari, ada nggak kasus di zaman Nabi yang mirip-mirip? Kalau ada dan hukumnya udah jelas, nah hukum itulah yang diterapkan ke kasus baru ini karena ada kesamaan alasan di baliknya. Yuk kita lihat contoh praktisnya yang sering banget jadi perdebatan. Melafalkan niat sholat atau usoli. Alur logikanya tuh begini. 1. Prinsipnya, Nabi pernah mengeraskan niatnya waktu mau ibadah haji. 2. Analoginya, sholat itu kan sama kayak haji. Sama-sama ibadah yang butuh niat yang jelas. 3. Kesimpulannya, ya berarti melafalkan niat untuk sholat juga boleh. Tujuannya untuk membantu memantapkan hati. Gitu cara kerjanya. Dan ini bukan sekedar teori loh. Ini beneran dipraktekkan oleh ulama sekelas Imam Syafi'i. Muridnya langsung, namanya Arabi, yang nyatat sendiri kalau gurunya melakukan hal ini. Ini nunjukin kalau penggunaan qiyas untuk amalan semacam ini tuh punya dasar sejarah yang kuat banget di kalangan para imam mazhab. Oke, 2 pilar udah kita bahas, sekarang kita masuk ke argumen ketiga. Ini soal yang dekat banget sama kita semua, tradisi dan budaya. Pertanyaannya, boleh nggak sih adat istiadat yang baik itu jadi bagian dari amalan yang diterima dalam Islam? Prinsipnya, yang dalam fikih disebut urf sebenarnya gampang banget dipahami. Selama sebuah tradisi di masyarakat itu baik, dan ini syarat utamanya ya, nggak nabrak aturan baku dalam Al-Quran dan Sunnah, maka tradisi itu bisa diakomodasi, bahkan bisa jadi bagian dari syiar Islam yang indah. Kutipan ini, wah kayak ngasih stempel pengesahan gitu. Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka itu baik di sisi Allah. Tentu selama tidak melanggar syariat ya. Ini adalah pengakuan yang luar biasa terhadap kearifan sebuah komunitas.
Terus gimana soal tuduhan tasyabuh atau niru-niru agama lain? Nah, sumber kita ini ngejelasin perbedaannya dengan tajam. Yang dilarang itu adalah kalau kita sengaja meniru ritual yang jadi ciri khas dan eksklusif agama lain. Tapi kalau cuma ada kemiripan dalam hal-hal yang sifatnya universal dan netral, kayak cara makan atau berpakaian tertentu, itu ceritanya beda. Kuncinya ada di niat dan kekhasan ritualnya. Sekarang kita sampai di pilar terakhir. Dan ini bisa dibilang argumen pamungkas yang bisa ngejelasin banyak banget akar perbedaan pendapat, yaitu pemahaman bahwa ibadah dalam Islam itu ada dua macam. Ada yang aturannya kaku, ada juga yang aturannya fleksibel. Tabel ini ngebantu banget buat paham bedanya. Di satu sisi ada ibadah mahdhoh. Ini ibadah yang aturannya udah paket jadi dari Nabi. Nggak bisa diubah-ubah sama sekali. Contohnya, ya sholat subuh harus 2 rakaat. Titik. Nggak ada ruang buat inovasi di sini. Di sisi lain, ada ibadah gairu mahdhoh. Ini ibadah yang anjurannya umum, tapi detail pelaksanaannya fleksibel. Nah, disinilah ruang ijtihad para ulama. Contoh paling gampang, jumlah rakaat sholat tarawih. Seberapa fleksibel sih? Coba lihat angka ini. 36 rakaat. Iya, 36. Menurut salah satu riwayat, Imam Malik, pendiri mazhab Maliki, menganggap sholat tarawih sebanyak itu adalah hal yang baik di kota Madinah. Ini nunjukin betapa lebarnya spektrum perbedaan pendapat yang dianggap sah oleh para ulama besar zaman dulu. Atau mau contoh yang lebih personal lagi, 300 rakaat. Sebanyak itulah sholat sunnah yang biasa dikerjakan Imam Ahmad bin Hambal setiap hari. Tentu Nabi nggak pernah nyuruh angka spesifik segitu. Tapi apakah itu disebut bid'ah? Jelas enggak. Itu dipandang sebagai ekspresi kesalehan dan semangat ibadah seseorang. Dan jangan salah, ini bukan cuma cerita zaman dulu. Prinsip ini masih relevan banget sampai sekarang. Contohnya, praktek menghatamkan Al-Quran selama tarawih di Masjidil Haram, itu bukan sesuatu yang Nabi lakukan persis seperti itu. Tapi para ulama besar saat ini, termasuk di Arab Saudi, menganggapnya sebagai amalan yang baik. Ini bukti nyata kalau konsep ibadah fleksibel itu benar-benar ada dan diterapkan. Jadi, kalau kita rangkum lagi, ada 4 pilar pembelaan yang udah kita bedah. Pertama, hadis itu harus dilihat konteksnya, nggak bisa dipukul rata. Kedua, logika analogi atau kias itu alat yang sah dalam beragama. Ketiga, tradisi lokal yang baik itu bisa diterima selama nggak bertentangan dengan syariat. Dan keempat, yang paling penting, kita harus bisa bedain mana ibadah yang aturannya udah final dan mana yang masih fleksibel. Pada akhirnya, semua penjelasan ini ngebawa kita ke satu pertanyaan besar yang perlu kita renungkan bareng-bareng. Dalam perjalanan iman kita, di mana sih sebenarnya kita harus menarik garis batas antara ajaran yang sakral dan gak bisa diubah dengan ruang untuk tradisi, interpretasi, dan kearifan manusia? Mungkin menemukan jawaban dari pertanyaan itu adalah bagian dari perjalanan spiritual kita masing-masing.